Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dimas Nugroho. Saya dari kelas 11 TDK 1. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berisi materi tentang propagasi gelombang. Yang pertama ada definisi propagasi gelombang. Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Pengertian lain dari propagasi adalah metode atau cara perambatan elektromagnetik dari pemancar atau TX atau transmitter hingga dapat diterima oleh penerima atau RX atau receiver dalam komunikasi radio. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor dan kabel koaksial. Selain berupa fisik, dapat juga berupa non-fisik, yaitu gelombang radio atau sinar laser. Selanjutnya ada metode-metode propagasi. Propagasi terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama adalah ground wave propagation atau propagasi gelombang ground. Yang kedua ada sky wave propagation atau propagasi gelombang langit. Dan yang ketiga ada line of light atau loss propagation, atau dalam bahasa Indonesianya adalah propagasi sejauh pandangan mata. Berikut adalah gambar dari 3 metode tadi. Yang pertama adalah ground wave propagation atau propagasi gelombang tanah. Propagasi ini terjadi saat misalnya gelombang dari kota San Francisco mengirimkan gelombang ke kota Chicago melewati permukaan bumi seperti jalurnya. Lalu dari kota Chicago juga mengirim gelombang ke kota New York melalui permukaan bumi dan sebaliknya. Lalu yang kedua ada propagasi gelombang udara atau langit atau sky wave propagation. Contohnya adalah dari kota San Francisco mengirim gelombang ke kota Chicago, tapi melalui pantulan dari langit ionosfer seperti ini. Lalu dari kota Chicago juga mengirim gelombang ke kota New York melalui pantulan dari lapisan langit ionosfer, lalu dipantulkan lagi oleh lapisan langit ionosfer ke kota New York. Lalu yang ketiga ada line of sight propagation. Propagasi ini membutuhkan 2 antena, yaitu antena transmitter atau pengirim dan antena receiver atau penerima yang harus sejajar agar gelombang yang dapat disalurkan dapat maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pertama, yaitu propagasi gelombang ground. Propagasi gelombang ground atau ground wave propagation adalah metode perambatan gelombang radio menggunakan area antara permukaan bumi dan ionosfer untuk transmisi. Gelombang tanah dapat merambat dengan jarak yang cukup jauh di atas permukaan bumi, terutama di frekuensi rendah dan frekuensi menengah dari spektrum radio. Adapun karakteristik dari propagasi gelombang ground adalah 1. Frekuensi di bawah 2 MHz, contohnya adalah radio AM. Karakteristik kedua adalah sinyal dapat dipropagasikan untuk jarak yang jauh. Lalu karakteristik yang ketiga adalah propagasi mengikuti kontur bumi. Samping ini adalah gambar tentang propagasi ground wave. Ya, ini adalah antena transmitnya atau pemancar gelombangnya, gelombang sinyal.
Ini adalah antena receiver atau penerimanya. Jadi antena transmitternya mengirimkan sinyal ke antena receivernya melalui permukaan bumi. Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu propagasi gelombang langit atau udara. Gelombang ionosferik atau gelombang langit merupakan gelombang yang mengarah ke atas langit, meninggalkan pemancar, kemudian bengkok karena ada lapisan konduksi dari lapisan pada atmosfer yang lebih tinggi. Setelah itu kembali ke permukaan bumi. Jadi propagasi gelombang langit adalah propagasi yang disebabkan oleh gelombang yang dikirim dari antena transmitter ke lapisan ionosfer, sehingga dinamakan gelombang ionosferik. Nah, dari lapisan ionosfer ini dikirimkan lagi ke tujuan dari sinyal itu dikirimkan. Karakteristik dari propagasi gelombang langit adalah frekuensinya adalah 2-30 MHz. Yang kedua adalah sinyal dipantulkan dari lapisan terionisasi. Yang ketiga, sinyal dapat berjalan melewati beberapa ohm memantul antara ionosfer dan permukaan bumi. Yang keempat, efek pemantulan diakibatkan oleh refraksi atau pembelokan gelombang mikro oleh atmosfer. Contohnya adalah radio AM dan radio CB. Selanjutnya ada metode ketiga, yaitu propagasi line of sight atau loss. Line of sight adalah gelombang terarah antara dua titik. Propagasi gelombang yang demikian biasa disebut dengan propagasi segaris pandang atau line of sight propagation. Karakteristik dari propagasi line of sight adalah 1. Frekuensi di atas 30 MHz, di mana gelombang ground dan udara tidak beroperasi. Karakteristik yang kedua adalah tidak adanya pembiasan dari ionosfer. Jadi sinyal ini memancar langsung dari antena transmitter atau pemancar ke antena receiver atau antena penerimanya secara langsung, sejajar. Selanjutnya adalah rumus line of sight. Rumus yang pertama adalah optical line of sight atau optik dari line of sight atau penglihatan. D sama dengan 3,57 kh, di mana D adalah jarak antara antena dan kaki langit dan H adalah tinggi antena dengan satuan meter. Rumus kedua adalah efektif or radio line of sight, artinya efektif atau radio line of sight, yaitu rumusnya D sama dengan 3,57 akar kilo H akar kh, Jadi D sama dengan jarak antara antena dan kaki langit, H sama dengan tinggi antena dengan satuan meter, lalu K sama dengan faktor penyesuaian untuk memperhitungkan refraksi. Aturan praktis dari K sama dengan 4/3. Lalu rumus ketiga adalah untuk menghitung jarak maksimal antara dua antena untuk propagasi loss atau line of sight. Rumusnya yaitu 3,57 dalam kurung akar K
KH1 ditambah akar KH2 dengan H1 sama dengan tinggi antena pertama dan H2 sama dengan tinggi antena kedua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.